ibu-ibu Pokja 2 dari tim penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Jombang yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Ketua Pokja 2 Kabupaten beserta segenap jajarannya yang dalam hal ini sebagai pelaksana program tim penggerak PKK khususnya di bidang atau Pokja 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya semata pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 kita masih bisa bersama-sama di gedung PKK ini dalam rangka satu kegiatan, yaitu kegiatannya Pokja 2, tentunya dalam keadaan sehat dan bahagia. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya juga mohon maaf, menyampaikan permohonan maaf Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten. Hari ini beliau bersamaan dengan acara pemerintah Kabupaten Jombang yang memperingati Hari Jadi Kabupaten Jombang, ya. Saat ini sedang dilaksanakan upacara di Pemda, ya, di halaman pemerintah kantor Pemda. Hari ini Ibu Ketua hadir di sana, ya, oleh karena itu beliau menugaskan saya untuk mengawali kegiatan yang diselenggarakan oleh Pokja 2 ini. Memang kegiatan ini merupakan kegiatan semenjak pandemi, ya, yang hampir 2 tahun ini segala sesuatunya serba dibatasi, ya. Tapi itu juga membawa hikmah, ya, membawa satu hal yang akhirnya kita lebih bisa fokus, ya. Kan kita hanya terbatas, ya. Hari ini yang dihadirkan khusus dari Pokja 2, tim penggerak PKK di kecamatan, tentu saja perwakilan, ya. Paling tidak di sini 21 kecamatan ditambah dengan dari unsur tim penggerak PKK Kabupaten Jombang dari unsur Pokja 2, ya. Oleh karena itu kalau tidak salah bulan ini saja Pokja 2 sudah berapa kali, Bu? 2 kali. Program kerja sama pleno, ya. Pleno 1 kali, ya. Jadi ini lebih apa, ya? Secara komunikasi, secara ini lebih intens, ya, karena kita sudah ternyata kita malah sering lebih ketemu lah, itulah hikmahnya, ya. Kita ambil hikmahnya meskipun pandemi serba keterbatasan, tapi kita masih bisa melakukan sesuatu yang tentu saja segala sesuatu atau pengetahuan ilmu yang Ibu peroleh bisa lebih kemudian berbagi, ya. Berbagi tidak hanya dengan tim penggerak PKK di tingkat masing-masing, ya, kecamatan, tapi juga sampai ke tingkat desa, ya. Karena apa? Karena tim penggerak PKK tentu di semua jenjang pasti memiliki satu kewajiban tugas untuk membina, mendampingi tim penggerak yang ada di bawahnya. Jadi kalau kecamatan, ya, tentunya di desa, ya, desa masing-masing. Ibu akan juga lebih banyak, ya, di masing-masing desa, tentunya di masing-masing kecamatan tentunya desanya juga berbeda. Hari ini ibu-ibu semuanya dari kecamatan akan diberikan satu pemahaman, ya, atau pengetahuan terkait dengan persiapan bersekolah, ya, program baru, ya. Jadi ini sosialisasi yang ini sebetulnya sesuatu yang harusnya kita paham, tapi ternyata mungkin masih ada pemahaman yang mungkin berbeda. Jadi ini menyamakan persepsi, ya, Pak Hari, ya. Menyamakan persepsi.
bersekolah ya. Mungkin ibu-ibu biar nanti tidak tidak hanya fokus pada sekarang ini kan sudah 2 tahun ini sekolah melalui virtual ya. Nah, berarti ini sudah kaitannya bersekolah menghadapi ini pembelajaran tatap muka ya, PTM ya sebutannya. Mungkin tidak hanya itu saja ya, PTM ya karena itu memang terkait bagaimana supaya COVID ini segera selesai sehingga kita bisa normal kembali seperti sebelumnya ya. Ini terkait dengan kesiapan bersekolah ya. Jadi program baru yang ini juga disosialisasikan oleh provinsi ya Pak ya sebelumnya ya. Kemudian kabupaten menindaklanjuti, lah nanti kecamatan juga seperti itu menindaklanjuti seperti apa ya sesuai dengan masing-masing yang ada di kecamatan ya. Kalau mungkin bisa tatap muka dengan kecil seperti ini ya diteruskan. Ibu-ibu juga sudah punya satu wadah komunikasi ya. Kecamatan kan punya grup WA ya lah, itu juga itu maksimalkan, itu manfaatkan sebaik-baiknya ya. Selama pandemi itu manfaatkan sebaik-baiknya komunikasi pada desa yang menjadi sasaran pendampingan atau pembinaan dari ibu sekalian yang saya hormati. Kalau kita bicara tentang pendidikan ya, jadi memang pendidikan itu sebetulnya dimulai dari kapan Bu? Pendidikan coba ibu saya kira tentunya harus hafal di luar kepala ya. Pendidikan itu ada pendidikan informal, non formal dan formal. Kalau informal itu wilayah yang mana? Seperti apa Bu? Pendidikan keluarga ya. Pendidikan dalam keluarga itu kan perlu. Pendidikan dalam keluarga itu dimulai sejak kapan? Dalam hubungan ya. Kemudian pendidikan non formal, informal tadi ya, non formal ya. Pendidikan non formal itu yang seperti apa? Pendidikan anak usia dini ya. Ada yang butannya kelompok bermain, PAUD ya, usia dini dan seterusnya itu ya. Masuk apa Bu? TK itu termasuk PAUD, tapi PAUD masuk sekolah ya. Jadi PAUD formal ya Pak ya, PAUD formal. Jadi PAUD karena sudah mau mendekati mau masuk ke pendidikan formal itu betul disiapkan ya. Itu PAUD kan. Dan PAUD pendidikan formal itu dimulai sejak jenjang kapan Bu? SD dan seterusnya ya. Nah ini yang tentunya membutuhkan satu kesiapan ya, membutuhkan satu persiapan seperti apa? Memang ini ini kan sudah di era sudah zaman mungkin sudah beda dengan zaman kita dulu. Tentunya sudahkah kesiapan itu masuk bersekolah itu betul-betul ya, nanti akan dikupas panjang lebar sama Pak ya. Jadi yang seperti apa ya? Jadi anak-anak dulu dengan orang itu kesiapannya yang seperti apa? Baik secara fisik, secara sosial dan lain sebagainya ya. Itu saya kira sudah bergeser ya. Jadi zaman kita kecil dulu ya, kita seusia masuk sekolah ya, sekolah kita sudah bisa apa. Tapi coba kita lihat kemudian ke anak-anak kita. Kemudian ke cucu kita. Ya. Tanya itu seperti apa? Kemandiriannya seperti apa? Ya. Itu kita bisa merasakan semua kalau itu sudah benar, ya. Nah, itu yang nanti akan apa ya disampaikan oleh Pak Hari ya. Nah, nanti ini yang tentunya
juga difaham masyarakat yang tentunya memiliki anak-anak atau memiliki yang di usia masuk sekolah formal. Anak-anak kita sekarang kita bisa merasakan ya Bu ya, anak kita atau kita itu sudah jauh berbeda sekali. Secara bersosialisasi saja sudah jauh berbeda ya. Kalau kita dulu begitu kuat ya dengan ini loh sosialisasi di lingkungan ya, dengan anak-anak sebaya dengan kalau kita anak-anak kita coba sekarang sosialisasinya dengan apa? Dengan gadget ya. Nah, ini yang tentunya juga ada sisi positif, sisi negatif ya. Ibarat gitu pisau yang mata dua ya. Seperti bisa dipakai ya dengan hal positif hasilkan baik, tapi itu kalau dikarenakan hal-hal yang itu akan juga mempengaruhi satu yang mengarah pada hal-hal yang tentunya juga burukan ya. Ini nanti akan disampaikan oleh Pak Hari ya. Jadi Pok Jadwat sudah Jadwat bidangnya apa Bu? Coba ada berapa bidang? Ini program 10 program itu ada berapa program? 2 pendidikan dan kemudian pengembangan kehidupan berkoperasi. Ya sudah jelas pengembangan kehidupan bersih ya. Pendidikan juga ada pendidikan life skill ya, termasuk pendidikan keterampilan juga pendidikan. Jadi wilayahnya PKK itu pada pendidikan informal dan non formal, kecuali non formal non formal TK itu loh Bu ya. Ya. Ya non formal ya, kan TK itu termasuk pendidikan PAUD non formal ya. Jadi seperti itu. PAUD formal kok. Ya, keliru. Jadi PAUD yang di ini apa Bu PAUD yang dibentuk secara serentak ya, di semua desa harus ada, kan ada toh taman apa Bu nama Taman Posyandu, itulah yang bisa ya PAUD holistik ya, mungkin ada namanya semakin diperkuat dan lain sebagainya. Jadi itu yang menjadi satu wilayah ya, wilayah yang perlu digerakkan, perlu didampingi oleh PKK. Ibu-ibu yang saya hormati, saya kira saya tidak panjang lebar ya, jadi nanti biar Pak Hari secara leluasa waktunya nanti bisa menyampaikan banyak hal terkait dengan kesiapan, apa yang dimaksud dengan kesiapan bersekolah ya. Jadi supaya ibu-ibu juga pemahamannya, karena sekarang ini kan sekolah ini sudah mulai dari yang virtual, kemudian dicoba untuk pembelajaran tatap muka. Ya, apakah itu? Nah, nanti ini akan disampaikan ya. Tapi yang penting ibu-ibu apa yang diperoleh ya, pengetahuan hari ini tentunya dari penyelenggara atau pelaksana kegiatan yang dalam hal ini Pokja Jawa Timur PKK Kabupaten sangat-sangat berharap banyak ya kepada ibu-ibu, hal itu bisa tersebar luas ya, bisa dipahamkan kepada semua masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing ya. Jadi nanti ibu juga akan bisa meneruskan ya kepada Pokja 2 desa, kemudian Pokja 2 desa nanti bisa ke
sampai ke Dasawisma ya, dusun, RW, RT, karena PKK ini memang jenjangnya seperti itu, ya. Dan nanti tidak hanya cukup itu saja, ya nanti akan terus dipantau perkembangannya seperti apa pemahamannya. Kalau misalnya ada yang masih belum paham, ya terus dipahamkan lagi PKK, karena PKK tidak akan ada hentinya ya, selalu dan selalu, meskipun itu diulang ya, tapi ini perlu untuk lakukan karena terkait dengan tugas pokok ya, fungsinya Pokja 2. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya. Dan selanjutnya saya barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan ya dalam penyampaian. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Supriyadi. Saya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang di seksi peserta didik dan pembangunan karakter bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Saya mulai bekerja di Dikbud itu tahun 87. Jadi kalau dihitung dari tahun 87 sampai sekarang tidak pernah bergeser ke dinas lain, rasanya juga sudah cukup lama saya ada di Dinas Pendidikan, dan barangkali masa kerja yang segitu panjenengan juga tahu sendiri kemungkinannya ndang pensiun. Yang jelas itu. Atas permintaan dari pengurus PKK Kabupaten Jombang, saya diminta untuk menyampaikan hal-hal yang menurut pengetahuan itu ada perubahan dan ada hal yang perlu reformasi. Jadi mengingat kembali, jadi memposisikan kembali yang sekarang banyak bergeser. Termasuk dalam hal ini adalah program yang baru Kementerian Pendidikan melihat situasi bahwa banyak anak-anak yang bersekolah itu dapat dikata belum waktunya atau belum siap untuk sekolah. Tapi karena dianggap bahwa anak yang sudah bisa baca dan tulis itu dianggap sudah siap bersekolah, maka dia di usia 5 tahun sudah gupuh. Usia 5 tahun itu sudah gupuh karena mereka itu, anak-anak itu dihadapkan pada hal-hal yang memproses pengetahuan untuk baca tulisnya tinggi sekali, sehingga anak usia 5 tahun suruh baca sudah lancar. Nah, dianggap kalau sudah baca lancar itu sudah siap bersekolah. Nah, kita kupas lagi pemahaman yang seperti itu, dan dari mana mereka sampai usia 5 tahun kok sudah bisa baca lancar. Ternyata yang terjadi adalah hasil drilling. Nah, persepsi kesiapan bersekolah itu adalah pengenalan literasi dan numerasi dengan cara drilling yang kurang sesuai dengan cara pembelajaran anak usia dini.
domain lain di luar capaian akademik kurang dikembangkan. Fisik, motorik yang kurang dikembangkan itu diantaranya adalah fisik motorik, sosial emosional, bahasa, kognitif, dan moral agama. Apa betul seperti itu? Kita tidak tanya, tapi kita analisa di lapangan bagaimana. Apakah betul anak-anak yang dianggap telah siap bersekolah menurut anggapan masyarakat yang di sini dikatakan bahwa literasi dan nomorasi, jadi sudah bisa baca tulis dengan lancar, sudah bisa berhitung dengan benar, itu sudah dianggap siap bersekolah. Dan hasil literasi dan numerasi itu adalah hasil drilling yang dilakukan. Kalau kita menyimak orang tua anak usia dini sekarang, yang mungkin juga anak panjenengan semua, mungkin juga cucu-cucu panjenengan, saya melihatnya itu, menganalisanya itu, bahwa orang tua anak usia dini sekarang ini menganggap bahwa dirinya dulu adalah anak usia dini yang paling sengsara sedunia. Sehingga anak-anak sekarang tidak diperkenankan untuk seperti dia. Itu analisa saya begitu. Sehingga apa diantar, apa dibuatkan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ada anak sekolah sekarang yang dapat dikata pada anak usia dini. Pada anak usia dini, usia 0-8 tahun menurut dunia, 0-8 tahun masih tergolong anak usia dini. Masih tergolong anak usia dini. Sehingga karena di situ ada dua fase. Fase pendidikan anak usia dini dan pendidikan sekolah, maka program ini diluncurkan untuk menselarasikan antara program pendidikan sekolah di anak usia dini dan di sekolah dasar, agar tidak terjadi seperti itu, tidak terjadi penyesuaian yang memberatkan. Nah, oleh karena itu program ini muncul. Saya lanjutkan dengan yang saya sampaikan tadi. Ada ndak anak sekarang yang pada golongan anak usia dini itu yang sekolahnya berangkat sendiri? Sekolah berangkat sendiri, terus berpakaian sendiri, hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Sekalipun ada, memang juga ada. Dan hampir rata-rata anak sekolah itu atas kemauan orang tua, bukan atas kemauan sendiri. Sehingga tidak jarang tatkala orang tuanya sibuk, sampai dengan jam 6:30 anak belum ada kesiapan untuk berangkat. Nah, hal itu terjadi sejak dini sebenarnya dilakukan oleh orang tua yang anak itu seakan-akan dibuat bergantung pada orang tua, sehingga tidak bisa menyelesaikan sendiri apa yang menjadi urusannya.
Ini latar belakangnya. Jadi hampir semua yang persyaratan-persyaratan yang seharusnya dilakukan, karena apa yang tadi saya sampaikan, bahwa orang tua anak usia dini sekarang itu merasa bahwa dirinya dulu itu merasa aku biyen kok susah temenan, aku saiki gak le susah. Ya, tidak membuat anak susah itu menurut orang tuanya sekarang ini benar. Tapi menurut pengetahuan menjadi salah. Karena dia tidak diberitahu apapun, hanya pokoknya apa harus saya siapkan, apa harus saya bantu. Tidak memperhatikan bahwa anak perlu akan stimulan, perlu distimulasi, perlu eksplorasi. Itu tidak pernah terpikirkan oleh orang tua sekarang. Kalau saya melihat hanya orang-orang tertentu yang mengajak misalnya anak itu untuk mengamati apa sih, nah, dibuat mudah saja. Misalnya kita ketemu kutuk ayam, apa sih yang dilakukan ayam, apa sih, dan seterusnya. Ini tidak pernah orang tua mengajak mengamati anaknya, mengajak anaknya untuk mengamati ayam atau mengamati yang lain, yang dipandu, yang ditanya, yang dia itu memberikan pengetahuan terkait dengan apa yang dilihat dan bagaimana proses alamnya dari binatang atau dari apa, itu jarang sekali mereka. Nah, jarang sekali mereka melakukan itu. Terus tatkala itu di sekolah juga demikian. Yang namanya orang tua pendidikan anak usia dini ini ya, kalau ngatur sekolah ini kenemenan. Dari sekolah sudah ada aturan mainnya. Kalau anak ini harus begini, harus begini, harus begini. Tapi orang tua lain, mosok anakku sekolah wis 2 tahun kok gurung iso maca. Padahal dia mulai masuk itu di usia 3 tahun. 3 tahun, terus 4 tahun, 5 tahun ini suruh anak itu bisa baca lancar. Nah, ini orang tua yang ngatur. Tatkala sekolah ini gak kena diatur, ibu-ibu kula niki melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi usia sekian itu kompetensinya harus ini, harus tercapai kompetensi ini dan sebagainya. Mboten. Terus kula niki arek mlebu sekolah bleng ngadepi guru kudu nguasi tulisan, kudu maca tulisan, kudu hitung-hitung. Mboten. Karena tidak bisa diatur, gurunya tidak bisa diatur. Akhirnya kalau tidak dikeluarkan dari sekolah itu pasti dilesni. Cocok nggih? Oh nggih, tibake nggih. Soale kuwatir. Padahal ibu-ibu kalau anak itu sudah siap, betul-betul sudah siap sekolah. Misalnya 7 tahun itu nggak bisa baca, tapi dia sudah tahu landasan-landasan waktu di TK. Sebenarnya maksimal dalam 1 bulan dia bisa baca lancar. Betul ini. Betul, bisa baca lancar dalam 1 bulan. Nah, karena kebingungan tadi, tatkala itu bingung. Nah,
harus begini, harus begitu, dan seterusnya. Ini konsep kesiapan bersekolah, saya baca. Kesiapan bersekolah adalah kemampuan anak dalam mengolah dirinya dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sosial emosional yang merupakan hasil interaksi. Jadi bukan hasil drilling yang suruh menghadap itu tok, bukan. Tapi hasil interaksi. Anak secara terus-menerus dengan berbagai pengalaman di lingkungan anak tumbuh dan berkembang sehingga dapat beradaptasi dengan tantangan belajar di jenjang berikutnya. Kesiapan belajar terjadi secara terus-menerus dari PAUD hingga SD kelas rendah. Karena itu tadi, bahwa anak usia dini itu dibatasi dengan usia antara 0 sampai 8 tahun. Lingkup kesiapan bersekolah. Ini ada komponennya, jadi kesiapan untuk sekolahan itu sendiri, untuk sekolah, baik dari sekolah PAUD-nya maupun SD-nya. Terus kesiapan keluarga. Yang berikutnya adalah kesiapan anak dulu ya. Kesiapan anak untuk bersekolah, kesiapan keluarga, dan kesiapan sekolah untuk menerima anak. Terus kesiapan anak, kita kadang-kadang lepas dari ini. Perkembangan fisik dan sensorik serta motorik. Sensorik dan motorik. Ini penting untuk kesiapan anak bersekolah. Makanya di Permendikbud itu menyebutkan bahwa anak masuk di SD itu ada usia minimal. Usia sebenarnya yang diharapkan bahwa anak masuk SD itu adalah usia 7 tahun. Itu harus masuk SD. Harus masuk SD. Selanjutnya bisa masuk SD pada usia 6 tahun. Terkadang Bapak Ibu di masyarakat usia 6 tahun itu ditafsirkan bahwa usia 60 bulan ke atas, 60 bulan ke atas itu sudah dianggap 6 tahun. Yang betul usia 6 tahun adalah 72 bulan sampai dengan 84 bulan yang masuk pada usia 7 tahun. Jadi sebelum 7 tahun dan lebih dari 6 tahun itulah usia 6 tahun. Sehingga tatkala sudah 60 bulan lebih terus 70 bulan itu dianggap sudah 6 tahun. Nah, sudah 6 tahun. Mereka sudah gupuh.
Nah, mereka sudah gopoh harus masuk SD. Nah, dibatasi itu. Oleh Dapodik, oleh sistem di Dapodik juga demikian. Anak masuk sekolah dasar pada usia 6 tahun. Kurang dari 6 tahun harus menyertakan surat perkembangan anak yang luar biasa dari psikiater. Satu pertanyaan yang pertanyaan saya ini mungkin lain atau gimana? Pada umumnya nggih Pak nggih, dari sekarang ini fakta yang ada itu anak mau sekolah dan ibunya yang selalu untuk yang ribet segala-galanya itu ibunya. Nah, dalam hati saya ini mengatakan bahwa anak yang masih kecil, bahkan yang ditapos pun, itu kadang-kadang anaknya belum mau berangkat, ibunya yang sudah siap. Dalam hati saya pun juga mengatakan, sakjane sing pingin sekolah iki anake apa mboke sih? Itu pertanyaan, itu yang jelas ya. Dan di tapos PAUD untuk persiapan SD pun juga seperti itu Pak ya, saya kira sama. Jadi koyo ibu sing pingin sekolah. Kemudian pertanyaan saya ini begini Pak, adakah pengaruh masuk sekolah itu belum cukup umur? Tadi Bapak mengatakan bahwa umur yang terbaik, yang baik masuk sekolah SD itu adalah 60 bulan ke atas, 70 bulan ke atas, berarti 6 tahun bunder, 6 tahun lengkap. Akan tetapi kadang-kadang ibu-ibu itu 6 tahun belum lengkap, itu sudah mau dimasukkan. Nah, pertanyaan saya di situ itu tadi, adakah pengaruhnya Pak untuk anak-anak ini di SD? Soalnya dia kan dari Taman Posyandu, PAUD, TK, kemudian SD, mungkin ada pengaruh di SMP-nya, mungkin ada pengaruh di SD-nya, atau di SMA-nya, atau selama itu mengenyam pendidikannya. Terima kasih Pak. Nama saya Ibu Ati dari Kecamatan Gudo. Matur nuwun. Kedua, monggo. Siapa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak, saya dari Kecamatan, perwakilan dari Kecamatan Jombang. Terima kasih. Namanya siapa? Saya kira Bapak udah kenal, udah hafal ya Pak ya. Insya Allah saya puase, cuma alhamdulillah dapat amanah di kecamatan masuk ke Pokja 2. Yang bukan kami tanyakan ya Pak ya, ini kami juga ya mumpung Bapak ini di sini di dinas pendidikan ini berkecimpung di PAUD
Dan mumpung di sini ini banyak ibu-ibu perwakilan dari Pokja 2 yang nantinya banyak juga yang berhadapan dengan PAUD. Saya gini Pak, saya gimana ya? Bukan kecewa, tapi saya sangat pernah kita dapat amanat kalau kita dahulu kan kita ada workshop, ada pelatihan di provinsi ya Bapak. Karena sekarang sudah tidak pernah, tapi selalu teriang beberapa tahun yang dulu. Setiap kita pelatihan itu pasti kita itu selalu ditanya, daerah mana yang mengadakan wisuda itu Pak. Nah, karena apa? Di wisuda kalau ada anak TK yang lembaga ada wisuda itu kita seandainya ada gitu, itu bukan kebanggaan yang kami dapat, berarti daerah itu belum mengerti gitu. Tolong sampaikan ke daerahnya kalau masih ada TK atau lembaga yang mengadakan wisuda, tolong diingatkan, karena anak-anak itu masih ke jenjang berikutnya, bukan belajar tapi bermain sambil belajar. Itu kami kadang kalau lihat status teman kita yang sudah itu sedih, itu hanya foto. Dulu itu ada yang gini, hanya foto. Walaupun foto itu tidak diperbolehkan. Anak-anak masih harus masih tinggi lagi gitu. Kalau wisuda itu setidaknya kan selesai bekerja. Masa anak TK selesai bekerja itu yang kami dapat. Makanya kami itu Pak selalu kalau ada melihat wisuda itu teringat pesan dari beliau-beliau itu. Untuk itu di sini Bapak kami percaya Bapak di sini apa yang disampaikan Bapak tadi betul Ibu. Tetapi kalau kami untuk masuk SD itu apa harus 6 tahun enggak diterima, nanti kadang SD-nya itu diprotes Pak. Ini loh ada surat dari Diknas. Padahal yang didahulukan itu usia, sampai di usia 7 ada enggak yang daftar? Oh masih ada, ya itu yang diterima. Oh usia 7 hanya berapa anak, bawahnya, sampai usia barangkali usia 7 enggak ada, usia bawahnya enggak ada. Yang ada usia 6, ya 6 itu yang diterima. Itu saya itu mengalami, makanya saya kalau ke orang tua jangan ini juga membawa nama TK karena di sana loh diterima belum, atau titip enggak ada Bu sekarang titip karena sudah dengan ada aturannya. Nanti yang kena siapa? Sekolahnya, lembaganya gitu enggak. Dan apakah anak usia 6 tahun ada Bu, saya juga mengalami. Kalau zaman dahulu anak usia 5 tahun ini pasti ya gurunya yang yang tahu, oh anak ini bisa, oh anak ini bisa. Karena keberhasilan anak itu tidak dilihat dari anak bisa membaca. Usia belum 5 tahun anak saya sudah bisa membaca. Itu bukan kebanggaan, jangan bangga orang tua. Saya mesti gitu, jangan bangga orang tua kalau anaknya usia 5 tahun sudah bisa membaca. Anakku lo bisa moco, kenapa gak diterima di SD? Bukan, karena masa pekahnya itu sendiri-sendiri. Karena apa? Nanti setelah anak di usia di SD kelas 3, kelas 4 itu baru kelihatan aslinya anak seperti itu. Itu selalu kami sampaikan Ibu. Makanya di sini Bapak yang disampaikan Bapak Hari tadi itu alhamdulillah saya senang sekali. Cuma saya titip Bapak seandainya ada kegiatan wisuda itu bagaimana. Kalau yang bicara bukan dari dinas, kita tidak dilakukan. Uang foto saya, lembaga saya dulu itu juga ada wisuda. Karena setelah mendapat itu, oh iya sudah ada aturannya Bu, tapi aturannya sekarang saya nggak tahu hilang kemana. Itu yang kami ingat. Terima kasih ya Bapak. Mudah-mudahan di sini khususnya Pojok 2 dan ada ibu-ibu kita lembaga itu kalau nggak mengadakan wisuda itu nggak maju katanya gitu. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini sepakat baik. Semua saya mendengarkan semua tadi bahwa kesiapan sekolah ini adalah
ditanggapi oleh audien baik. Namun realitas di lapangan seperti itu. Oleh karena itu pemahamannya juga harus bisa dilakukan secara bersama-sama. Dari Nggoda menyampaikan bahwa kenapa pemerintah itu membuat acuan, apakah berpengaruh anak itu tatkala masuk sekolah dasar masih belum waktunya. Masih belum waktunya, sudah masuk sekolah dasar, apakah ada pengaruhnya terhadap perkembangan selanjutnya. Ibu-ibu yang saya hormati, kita juga telah mendengar banyak hal, apalagi era sekarang juga sudah era digital. Sehingga wajar tatkala saya harus ditanya apakah itu ada pengaruhnya. Sementara barusan kita juga mendengar berita anak usia 15 tahun sudah di perguruan tinggi Universitas Airlangga jurusan kedokteran. Kalau usia 15 sudah diterima di kedokteran, kira-kira mulai sekolah SD-nya kelas 1 itu umur berapa? Sepakat semua kan tanyanya begitu. Secara umum jangan hanya sekedar melihat berita yang anak itu usia 15 tahun masuk ke kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Tapi lihatlah bagaimana anak itu mulai dari kecil sampai atas dan bagaimana respon keluarganya, bagaimana dan seterusnya. Secara umum, Ibu, kenapa pemerintah membatasi anak masuk sekolah dasar? Secara fisik dan secara mental siapnya anak bersekolah itu secara umum pada usia 7 tahun. Pembelajaran secara umum bisa dilakukan pada usia 7 tahun. Namun demikian, kenapa sampai terjadi anak usia 5 tahun sudah baca tulis lancar dan seterusnya? Ada pembinaan yang luar biasa. Termasuk tadi saya sampaikan bahwa kalau itu hasil drilling, anak usia 5 tahun bisa baca dan segera dimasukkan SD dengan cara apapun. Dengan cara apapun, apa yang terjadi? Bahwa karena ada pemaksaan terhadap anak dan menghilangkan hak anak untuk bermain, jangan kaget kalau nanti pada satu saat dia akan minta balik apa yang meskinya dia lakukan di anak usia dini, tidak mendapatkan kesempatan. Lepas dari apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, tatkala anak itu pada usia 0 sampai dengan 12 tahun, panjenengan masih bisa mengendalikan. Masih bisa tahu anak ini kemana saja, masih bisa tahu. Begitu masuk usia 13 tahun sudah masuk SMP, yang jarak dari sekolah ke SMP mungkin itu lebih jauh dari sekolah SD dan teman-temannya juga lebih jauh lagi. Panjenengan bisa ngawasi secara utuh? Tidak akan mampu, Ibu. Semua tergantung dari bagaimana panjenengan membina. Lepas dari binaan, jadi kalau misalnya panjenengan pada anak usia 5 tahun itu masuk SD karena pembinaan yang baik dan perhatian yang luar biasa dari orang tua. Tatkala panjenengan hanya memperhatikan sampai pada usia 6 tahun, setelah itu sudah tidak ada lagi perhatian, jangan harap mereka bisa naik kelas di kelas 5.
atau kelas 4. Jangan harap. Jadi pembinaan yang panjenengan lakukan mulai dari kecil itu harus konsisten dan kontinuitas yang diperlukan. Harus konsisten dan kontinu. Termasuk memperhatikan bahwa waktu-waktu anak untuk melakukan sesuatu itu diperhatikan. Tatkala itu konsisten panjenengan, saya kira tidak ada masalah. Tapi rata-rata tatkala anak sudah SD kelas 3, begitu kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 dan seterusnya, orang tua biasanya sudah tidak mampu untuk membina dengan baik. Biasanya kelas 1, 2, 3 pelajarane nek takok apa-apa iso nggarapno. Begitu masuk kelas 4, 5, 6 SMP dan SMA, begitu ada hal-hal yang dia tidak tahu, ditanyakan, sudah tidak tahu orang tuanya. Pelajaran niku aku biyen ora tahu diulang ngono. Sekarang ada. Nah, konsisten jenengan untuk bisa lebih tahu dengan pembelajaran anak mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan SMA tanpa bantuan dan perhatian serta pengetahuan panjenengan yang mumpuni tidak akan bisa. Jadi kalau pengaruh terhadap anak usia dini yang masuk lebih awal ke sekolah dasar, apakah ada pengaruhnya? Tergantung. Jadi sangat tergantung. Begitu lepas dari pembinaan panjenengan yang dilakukan pada saat anak usia dini tadi yang bisa mencapai perkembangan yang luar biasa. Usia 5 tahun sudah lancar baca tulis, fisiknya sudah siap bersekolah dan seterusnya, itu sudah dianggap mampu dan siap. Apakah itu kontinu panjenengan lakukan sampai dengan anak ini dewasa, sampai dengan anak ini lulus tentunya dengan dengan ukuran sesuai dengan kompetensi mereka. Nah, tidak mungkin lagi tatkala sudah SMA terus harus didampingi terus, ya tidak mungkin juga. Harus misalnya dengan bentuk ini harus mengikuti bimbingan di sini, ini harus kalau sudah seperti itu, insya Allah tidak ada pengaruhnya. Tapi begitu lepas dari pembinaan yang dilakukan pada anak usia dini, hanya sampai dengan dia lulus atau di PAUD saja, setelah itu SD, sopo jari guru SD, saya jamin kelas 4 sudah ketinggalan dengan teman-temannya jauh dari teman-temannya. Itu guys, jadi pengaruh itu tergantung dari kontinu dan konsisten panjenengan untuk melakukan pembinaan. Yang berikutnya dari Bu Asih. Oke, Bu. Kalau panjenengan tanya terkait dengan wisuda, kadang-kadang memang saya mencoba untuk bisa memberikan pembinaan pada pendidik. Sebenarnya semua pendidik juga sepakat bahwa itu tidak dilakukan wisuda, tapi dilakukan pentasnya. Pentas dapat dikata unjuk kebolehan terkait dengan kemampuan kompetensinya. Sepakat, setuju. Setuju. Para pendidik setuju. Tapi pendidik dan kepala sekolah itu di bawah siapa?
nek guru negeri, sekolah negeri yang seperti itu nanti barangkali ada informasi segera kami turunkan teguran. Tapi kalau sekolah swasta yang diselenggarakan oleh yayasan, coba piye nek negur aku? Ayo, terus apa meneh? Apa meneh nek saumpama bersaing dengan RA. Pak RA iku ngene. Nek gak aku nglaksanakno ngene, murid apa wong-wong gak gelem sekolah nang nggonku, sekolah kabeh nang RA. Aku lha terus lapo, Pak? Aku kadung iso ngene. Ayo. Nek kena ngoten yen napa kula buase? Kula nggih tetep wong lho nggih. Saya juga tetap punya hati nurani. Yo kenceng. Tapi kencengnya tetap harus punya hati nurani. Tatkala bunyi gitu, iya nek sebelah itu misalnya sama-sama punya prinsip, kita harus satukan ini. Kalau itu enggak, sama juga kita membunuh anak saya sendiri. Nah, sama juga kita membunuh anak saya sendiri. Saya membunuh anak saya sendiri. Ini tak paksa harus begini. Yang ini silakan ajukan keberatan untuk pembinaan dinas pendidikan, keluar dari dinas pendidikan. Misalnya seperti itu, Bu Asih. Nah, misalnya seperti itu, wis kenceng-kencengan. Terus mari ngono. Apa jenenge? Hati kita bagaimana? Terus mari intinya kalau misalnya iya. Mosok Pak sampean niku karo anak buah mentolo kaya ngono. Saya ini loh ditekan dari sini begini, ditekan dari sini begini. Sampan ku ngomenceng kudu ngene. Sampan yo etok-etok garung kenapa sih? Ayo terus napa kula? Bahasa yen napa? Lho nggih pun. Nggih. Apa yang tak sendiri? Semua sepakat. Nggih. 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 Lagi niku kok. Nek sak momong nggih. Terus nek jenengan dadi kula terus mari ngono munine. Pak saya itu ditekan gini, tekan gini. Kalau saya tidak melakukan ini, terus nanti orang apa masyarakat itu dulu nggak mau mensekolahkan ke kita, terus piye Pak? Saya ini lutar bagaimana? Apapun yang terjadi sekalipun saya harus menegakkan aturan dan apa jenenge sesuai dengan ketentuan yang ada. Tapi kan tetap punya hati. Etok-etok garu kena opo? Wong ngancine yo garu temenan. Itu kan hanya berita. Wong aku yo gak diundang ngono. Ngoten nggih. Ya itu tadi loh, Ibu. Itu loh. Jadi sekali lagi apapun yang terjadi, kita tetap punya hati. Tatkala wis kepuwepet ngono barangkali menurut saya itu dilakukan kan juga karena terpaksa. Sudah tahu aturannya begini, tapi tetap harus melakukan itu. Itu kan karena terpaksa sebenarnya. Terpaksa karena situasi yang tidak memungkinkan ini tidak dilakukan. Kalau saya lakukan, yang pertama harus menerima konsekuensinya bahwa guru tidak mengikuti ketentuan yang mengangkat. Sementara yang mengangkat adalah yayasan, terus menghendaki yayasan itu dilakukan itu. Otomatis dia hanya sebagai pelaksana yang terpaksa. Nek gak nglakoni ngono dipecat. Nggih. Nggih.
Iya, ngeten apa sih? Saya juga sepakat seandainya iya. Tapi apakah itu konsisten bisa dilakukan? Saya itu pengalaman, betul-betul pengalaman yang kaitannya dengan itu. Saya contohkan saja. Saya diregulasi pendidikan non formal, regulasi pendidikan non formal, pendidikan kesetaraan. Paket A, paket B, paket C, tatkala data sudah masuk di bulan ini sudah tidak bisa dirubah. Sudah tidak bisa dirubah, dari manapun tidak bisa dirubah. Begitu ketemu ada beberapa warga belajar dari ini, dari Kementerian Agama yang pertama hari ini juga apapun itu kalau dilihat dari segi kepentingan ini adalah menangani anak bangsa. Menangani anak bangsa yang harus diperhatikan bahasanya termasuk mengikuti ujian nasional. Tapi proses dari awalnya itu belum masuk datanya. Begitu itu ditetapkan betul tidak boleh ikut. Terus bagaimana nasib anak ini? Ini juga anak bangsa yang harus diperhatikan. Oleh karena itu konsistennya itu tatkala regulasi ini ada tanpa ada konsisten yang bagus kita tidak bisa berbuat apa. Tapi nanti akan saya coba untuk melaporkan kepala bidang dan kepala bidang akan dilaporkan ke kepala dinas dan kaitannya apa yang menjadi maksud panjenengan itu apakah bisa dibuatkan regulasi. Nanti yang lebih tertekan lagi tatkala seperti itu, yang lebih tertekan lagi adalah yang di bawah saya misalnya. Yang di bawah saya ini lebih tertekan lagi melanggar aturan yang ada. Bisa tak kok lancar-lancar saja. Nah, itu masalahnya di situ. Nanti kita coba untuk sharing bersama-sama yang di bawah kementerian atau di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saya juga tidak ingin apa yang ada di bawah saya itu tersiksa. Ayo tersiksa. Tersiksa apalagi melanggar aturan. Tersiksa yang melanggar aturan. Kalau tersiksa tidak melanggar karena tidak diatur, barangkali kita lebih masih bisa leluasa. Begitu ada aturan, sudah tersiksa melanggar aturan lagi. Nah, itu ge.